Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Wah, hari ini Losa Stevi senang sekali karena besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Losa Stevi juga senang sekali karena hari ini Losa Stevi mau beribadah. Losa Stevi sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah pasti juga sudah siap kan? Wah, hebat semuanya adik-adik yang ada di rumah. Tapi mana ya? Kak Nur kok belum kelihatan? Mana ya Kak Nur? Oh itu Kak Nur sudah datang. Aduh, sorry Losa, terlambat ya Losa. Iya, nggak apa-apa. Kita belum mulai. Belum terlambat kok Kak Nur. Oh iya Losa, sorry. Yuk kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Shalom. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Nah Losa, kita akan mulai ibadah kita ya Losa. Ya. Nah adik-adik, mari siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita tundukkan kepala kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kami dan kami boleh bersekolah minggu bersama. Kiranya Tuhan menyertai dalam ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, senang sekali ya Losa. Kita boleh bersama-sama beribadah. Kita akan memuji Tuhan. Yuk Losa, kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan penuh semangat ya. Kasih Yesus
Kenapa sih datangnya mepet banget? Waduh, ceritanya panjang loh, Semalam aku main game loh, game Terus? online asik banget sampai larut malam. Dan akhirnya aku tidurnya malam. Terus bangunnya siang deh loh, Habis itu aku cepet-cepet dan mandinya sebentar banget. Kemudian aku langsung jalan loh, Setelah jalan, wah di jalan lampu merah, aku lewat aja loh, Hah? Dan akhirnya aku kecelakaan loh, Oh, ya Ini ampun. masih merah. Iya, Tuh lihat nih merah banget. Aduh, kasihan Pasti nih. sakit. Pasti ya. loh, sakit banget. Tapi Kak Nur, kenapa lampu merahnya dilanggar? Kan pingin cepet sampai loh, Berarti Kak Nur nggak taat dong terhadap peraturan pemerintah. Memang sih kita lebih mudah untuk tidak taat. Kita juga lebih mudah untuk mengatur daripada diatur. Seperti pujian yang ini nih Kak Nur. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Wajah Tuhan tersenyum. Nah, Kak Nur lebih pilih yang mana nih? Mau yang Tuhan wajahnya tersenyum atau Tuhan yang wajahnya sedih? Ya harusnya sih wajah Tuhan tersenyum loh, Jadi gimana dong? Berarti aku harus taat loh, Iya, Taat betul. terhadap pemerintah. Iya, Maaf ya loh, iya. Hari ini aku sadar bahwa aku harus taat kepada pemerintah. Jadi aku harus tidak boleh ada lampu merah, aku lewat terus. Itu Iya. tidak boleh loh, Iya. Jadi Kak Nur harus hati-hati dalam menggunakan menggunakan hidupku loh, Iya, betul. Iya loh, Nah, seperti ada pujian nih loh, Loh, tahu nggak pujiannya? Yang Kayak mana? apa tuh ya loh, yang Yang- ada. Oh, apa itu ya itu? Hati-hati Nah, gunakan itu deh loh, Oh, Kita iya, iya, harus iya. hati-hati menggunakan tangan kita, Iya. kaki kita, mata kita, dan seluruh hidup kita. Oh. Kita nyanyi sama-sama ya loh, Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga Melihat segalanya. hati-hati Gunakan. Hati-hati Kaki. gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat segalanya. Hati-hati gunakan. kakimu. Mata. Gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting
menggunakan hidup Hidup kita. kita. Iya, juga menggunakan semua anggota tubuh kita, tangan, mata, kaki, semuanya kita harus berhati-hati. Kita harus ingat bahwa kita harus taat. Nah, Kak Nur, Iya, Lose. sebagai bukti bahwa kita ini cinta negara Indonesia, kita itu harus taat kepada peraturan pemerintah. Kita harus melakukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Ya, ada lagi Lose. Contohnya kita gak boleh keluar kemana-mana. Oh iya. Jadi kita harus tetap beribadah di rumah masing-masing. Iya betul, karena apa sih Kak kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ibadah? Karena pandeminya masih belum berakhir Oh Lose. iya, Nanti betul. kita bisa kena tertular virusnya. Iya. Jadi kita harus tetap di rumah aja ya ibadahnya. Iya Lose. Nah, walaupun begitu kita tetap harus bersuka cita. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh kecewa, tapi Gak boleh sedih iya, juga. nggak boleh. Kita harus apa? Bersuka Sukacita. cita. Kita harus tetap senang, semangat walaupun beribadah di rumah. Dan kita harus tahu bahwa walaupun kita beribadah di rumah, Tuhan Yesus tetap hadir. Tuhan Yesus tetap ada di rumah kita juga. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi kita katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Yesus sahabatku yang mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Bila ku besar nanti, bila ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Wah, hari ini Lose senang sekali kita bisa kembali bertemu untuk bersekolah minggu. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur
karena kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa menjagai dan menolong kehidupan setiap kami. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau. Tiba waktunya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati mata kami, telinga kami, tangan dan kaki kami, dan apa yang boleh kami siapkan senantiasa Tuhan menjagai dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini hari Minggu, besok adalah hari Senin. Hari ini tanggal 16, besok tanggal 17. Kalau tanggal 17 biasanya di bulan Agustus kita merayakan apa ya? Apa? Iya benar, kita merayakan hari ulang tahun bangsa dan negara kita Indonesia. Hari kemerdekaan negara Indonesia. Besok kita udah ada di usia berapa ya Indonesia ya? 75 tahun. Seneng gak adik-adik? Seneng ya? Kalau tiba waktunya bulan Agustus, pasti banyak sekali hadiah. Ada lomba di gereja, ada lomba di sekolah, ada lomba di rumah kita masing-masing. Di RT, di RW, seneng ya? Dapat hadiah buku, dapat door prize, ada jalan sehat, dan macam-macam lainnya. Tapi untuk tahun ini, ya kita nggak bisa bareng-bareng lagi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Adik-adik, kalau adik-adik pernah lihat cerita tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, dulu Indonesia pernah dijajah. Dijajah itu diapain sih Losa? Dijajah itu disiksa, dianiaya, dikuasai oleh negara lain. Negara Belanda dan Portugis. Lama sekali. Dulu orang-orang Indonesia disuruh kerja rodi. Jadi tiap hari harus kerja, harus tunduk, harus patuh kepada negara yang menjajah Indonesia. Pasti sudah tahu ya, yang kelas 1 SD sampai kelas 6 pasti di sekolahnya sudah pernah ya diberitahu gurunya, ini loh filmnya tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu dikuasai, dijajah, disiksa oleh negara lain. Tapi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia berhasil merdeka, berhasil bebas, tidak lagi dijajah, tidak lagi dikuasai, tidak lagi disiksa, tidak lagi disuruh-suruh oleh pemerintah negara lain untuk menjalankan tugas mereka. Adik-adik, gimana perasaan kalian? Kalian sudah tidak lagi tersiksa, makanya sudah enak, hidupnya sudah bebas, hidupnya tidak terikat. Gimana? Seneng gak? Seneng ya yang pastinya. Sebagai bukti kita cinta kepada tanah air yang Tuhan sudah berikan usia kemerdekaan 75 tahun, kita mau sungguh-sungguh cinta terhadap bangsa dan negara kita. Harus taat, harus setia, harus mengasihi bangsa dan negara kita. Adik-adik, di dalam Alkitab, firman Tuhan pun mengatakan bahwa kita harus menghormati dan tunduk kepada pemerintah. Jadi ternyata Tuhan juga menginginkan setiap anak-anaknya harus mencintai tanah airnya. Kita yang tinggal di Indonesia harus cinta kepada Indonesia, harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Lose mau ajak adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Roma pasal 13 ayat yang pertama. Lose akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Roma 13 ayat yang pertama.
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi ya, lo sebaca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Adik-adik, firman Tuhan katakan kita harus taat kepada pemerintah. Lose, pemerintah itu siapa sih? Nah, Lose mau jelaskan sedikit. Pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab. Jadi ada sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, pemerintah di Indonesia itu seperti apa, Lose? Presiden, DPR, MPR, sampai ke jajaran yang ada di desa-desa RT, RW itu namanya pemerintah. Jadi adik-adik, kalau firman Tuhan katakan kita harus taat kepada pemerintah, artinya kita harus taat kepada Bapak Presiden sampai setiap orang yang sudah diberikan tugas tanggung jawab. Mereka sebagai DPR, MPR, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, pokoknya yang bekerja di dalam pemerintahan. Aturan yang mereka buat harus kita taati. Di dalam kitab Roma tadi, Rasul Paulus menasehatkan orang-orang Kristen pada waktu itu untuk takluk. Takluk maksudnya apa ya, Lose? Takluk itu maksudnya orang Kristen pada waktu itu harus taat, harus patuh kepada pemerintah yang ada. Karena mereka ditetapkan dan berasal dari Allah. Diberikan kuasa untuk mengatur setiap warga masyarakatnya. Nah, adik-adik, kuasa yang diberikan Allah kepada pemerintah itu bertujuan untuk supaya manusia hidup tertib dan hidup teratur. Jadi Bapak Presiden, Wakil Presiden yang bekerja di pemerintahan semuanya itu ditetapkan memiliki tugas tanggung jawab dari Tuhan supaya bisa mengatur bangsa dan negara kita dengan baik. Kalau bangsa dan negara tidak ada pemimpinnya, nanti jadinya berantakan, jadinya tidak karu-karuan. Untuk itu dibentuk suatu pemerintahan, supaya masyarakatnya bisa hidup tertib, supaya masyarakatnya bisa hidup dengan baik. Nah, dengan adanya pemerintahan, itu sebagai wakil Allah yang ada di dunia ini. Jadi kita juga harus taat, juga harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah bilang A, kita juga harus taat. Pemerintah bilang B, kita juga harus taat. Karena apa? Karena pemerintah itu wakilnya Tuhan, diberi kuasa, diberi wewenang Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara kita. Tadi seperti Lose, siapa tadi? Lose Nur, taat gak sama pemerintah? Kita sudah tahu ya aturan pemerintah, kalau kita melewati rambu lalu lintas, kita harus tertib. Kalau hijau baru jalan, kalau masih merah harus berhenti. Sebagai bukti kita taat sama Tuhan dan kita mentaati aturan pemerintah. Adik-adik, tadi dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah.
Artinya apa? Tiap orang itu berarti dari anak kecil sampai orang dewasa sampai tua, semuanya harus taat. Jadi peraturan pemerintah itu tidak hanya untuk orang dewasa saja, tapi tiap-tiap orang dari usia kecil sampai orang dewasa, orang yang sudah tua harus takluk, artinya wajib taat kepada aturan pemerintah. Lose, bagaimana ya caranya kita anak-anak Tuhan itu bisa taat sama Tuhan, bisa taat sama pemerintah? Gimana caranya? Yang pertama, adik-adik, kita sudah diberikan Tuhan kemerdekaan selama 75 tahun. Itu artinya anugerah, itu artinya hadiah, itu artinya pertolongan Tuhan. Sudah 75 tahun Tuhan memberikan bangsa dan negara kita kemerdekaan. Kita mau mencintai negara kita dengan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ayo lambaikan tangan. Siapa yang ketika berdoa, ketika mau tidur, bangsa dan negaranya tidak pernah lupa untuk didoakan? Siapa? Harus didoakan ya. Itu sebagai bukti ucapan syukur kita, sebagai bukti cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Kita masih kecil, nanti kalau kita sudah besar, kita bisa lakukan yang besar. Kalau kita masih kecil, masih terbatas, tapi kita punya tanggung jawab untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, seperti yang Loso tadi katakan, kita mau belajar taat kepada peraturan lalu lintas. Kalau waktunya merah ya berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Oh iya, jangan lupa, meskipun kalian masih kecil, kalau papa mamanya ajak kalian keluar atau siapapun ajak kalian keluar, jangan lupa pakai helm. Jadi bukan berarti kalau anak kecil nggak perlu pakai helm, tapi harus pakai helm. Selanjutnya apa ya Lose? Selanjutnya adalah kita mau mencintai produk dalam negeri. Kita mau memakai produk dalam negeri. Contohnya kita mau memakai batik, memakai baju batik. Kita bangga karena batik itu hanya didapat di Indonesia. Jadi kita tidak perlu tidak perlu, wah aku nggak punya barang ini, aku nggak punya barang ini. Kita harus bangga mencintai produk dalam negeri. Yang selanjutnya, bukti cinta kita kepada tanah air apa? Mungkin 4 bulan ini kita sudah nggak lakukan hal itu. Apa ya kira-kira ya? Upacara. Nah, siapa yang kalau hari Senin sering males-malesan bangun pagi sampai telat upacara? Kalau kita males-malesan, telat, itu artinya sebenarnya kita tidak cinta bangsa dan negara kita dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita cinta bangsa dan negara kita sungguh-sungguh, kalau sudah tahu besok hari Senin, pasti persiapan dengan sungguh-sungguh karena besok mau upacara. Nah, kita yang sudah merdeka, kita harus bersemangat. Besok kalau tiba waktunya kalian bisa bersekolah kembali, ingat ya, bersemangat untuk upacara. Selanjutnya apa? Cinta budaya. Cinta budaya, contohnya apa? Suka dengan tari-tarian tradisional. Siapa yang bisa nari jaipong? Gak ada ya yang bisa nari jaipong. Siapa yang bisa dance? Blackpink. Oh, semuanya bisa. Jadi kita harus ingat budaya-budaya yang ada di Indonesia. Cinta kepada budaya Indonesia. Dan juga jangan lupakan alat-alat tradisional Indonesia seperti angklung, kulintang. Nah, apa ya itu Lose? Sudah nggak tahu aku Lose. Nanti bisa tanya papa mamanya ya. Kita mau cinta tanah air supaya apa yang Tuhan anugerahkan di Indonesia itu bisa kita lestarikan. Yang terakhir adik-adik, ini juga penting. Bagaimana sebagai orang percaya kita taat dan cinta kepada tanah air, kita harus taat kepada aturan pemerintah. 4 bulan ini kita masih dalam situasi corona.
Pemerintah bilang anak-anak sekolah minggu, emak-emak yang sudah tua, engkong-engkong yang sudah tua masih belum boleh beribadah di gereja. Sebagai bukti cinta kita kepada negara kita Indonesia, kita mau taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Bahwa anak-anak sekolah minggu untuk sementara tidak boleh bersekolah minggu di gereja. Kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi kesal, kita tidak menjadi menggerutu. Tapi kita tahu dan kita tetap bersemangat bahwa aturan yang dibuat pemerintah itu baik adanya. Dan pemerintah itu wakil Allah, jadi saya harus taat. Meskipun beribadah di rumah, saya tetap mau beribadah dengan baik. Dan yang selanjutnya jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita. Bahwa kita sudah dikasihi Tuhan, bangsa dan negara kita sudah dikasihi Tuhan. Kita yang hidup sudah dimerdekakan, kita mau hidup dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mau menyia-nyiakan yang Tuhan sudah berikan. Mau taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan juga mau taat dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah. Oke, siap? Siap pasti. Kita mau selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya kami yang masih kecil ini, kami terus diberikan kemampuan untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Hari ini kami boleh belajar, kami mau mencintai bangsa dan negara kami dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa menghormati, bisa tunduk, bisa patuh kepada pemerintah yang ada. Tuhan terus menjagai kami supaya kami terus menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Berkati gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulung Agung. Berkati jemaat ya Tuhan, bahkan teman-teman kami, lose-lose kami, semua yang dikerjakan di gereja kami. Bahkan Tuhan yang menolong jika hari ini ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya kita boleh tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Nah, Lose mau memberikan informasi penting untuk minggu depan. Adik-adik masih tetap beribadah di rumah ya, jangan lewatkan ibadah ini. Nah, ada lagi nih. Lose mau kasih pertanyaan buat adik-adik yang di rumah. Cara jawabnya langsung komen di bawah ini ya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Indonesia merayakan kemerdekaannya yang keberapa ya tahun ini? Yuk cepat jawab di komen. Oke, pertanyaan yang kedua dari firman Tuhan tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita mencintai Indonesia setelah kemerdekaan ini? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu mencintai bangsa dan negara kita Indonesia? Cukup satu saja karena tadi Lose kasih contohnya ada beberapa, tapi adik-adik jawabnya satu aja. Terima kasih ya adik-adik. Kita akan menyanyikan bersama-sama nyanyian ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan